terputus. Dina Habibatina. Ada, Pak. M. Rifki Sistianto. Hadir, Pak. Eza Pergi. Hadir, Pak. Thomas Rocky Roganda. Hadir, Pak. Adrian Pardomuan. Hadir, Pak. Hadir. Fani Nuriska. Maldini Antau. Mari Nuriska Hadir, hadir. Pak. Aulia Hastanti. Hadir, Pak. Rifani Irfa. Hadir, Pak. Tasya Hidayah. Hadir, Pak. Arya Nanda Putra. Hadir, Pak. Rizky Amalia. Dea Valentina. Wahyu Nurani Hadir, Masyito. Indah Setia Budi. Hadir, Pak. Sudah jam 10 ya. Total ada berapa nih? Total 49 orang ya. 40 ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan ya setelah Pak Dudi sebelum UTS sampai dengan UTS. Nanti saya beri gambaran yang kelanjutan dan saya untuk mata kuliah standar ukuran meteorologi legal ya. Saya masuk kepada mata kuliah SUML ini untuk dimulai jaminan kesesuaian pengukuran. Sebagai awal pendahuluan, saya akan menyampaikan bagaimana tentang prinsip konsep jaminan kesesuaian pengukuran ya. Tentunya ini didasarkan pada konsep standar SNI ISO IEC 17025 ya. Kita juga harus tahu bagaimana nanti kan dibahas nih perkembangan atau di dalam regulasi untuk kompetensi laboratorium ya, mulai dari perubahannya itu juga kalian harus tahu ya, dari 2005, 2008, 2017. Sebelumnya kalian sudah membahas, ada yang mau cerita, sudah membahas di pengukuran besaran panjang ya dan massa ya. Kalau panjang itu saya juga telah membahas di pengawasan dan pengujian besaran panjang yang untuk dimensi ya. Pas kemudian massa Pak Dudi mungkin yang menggunakan perbandingan langsung. Apa aja nih metodenya nih pengukuran massa nih? Ada desimen di atas, desimen di bawah ya. Kalian sudah melakukan sudah disampaikan sebelumnya, kalian sudah menerima materi di bagian pertama ya. Saya memberikan nama istilah pengukuran 1 sekitar besaran panjang dan massa, nanti sampai berlanjut ya, nanti kita ke besaran volume. Nanti siang ada praktikumnya juga besaran volume ya, sudah diinfokan asistensinya. Sebenarnya sambungan dari sebelumnya ya, di UTS itu kalian sudah mendapat materi volume ya. Praktikumnya nanti bisa dilanjutkan setelah mata kuliah ini ya. Kemudian masuk nanti di pengukuran 2 itu selain besaran volume ya, ini melanjutkan aja besaran volume dengan praktikum. Ada suhu nih, suhu ini nanti saya akan menyampaikan dengan metode yang kontak dan non kontak sampai kepada enclosure ya. Nah, artinya ada beberapa item kalibrasi pengujian untuk digital termometer, kalibrasi oven, kalibrasi water bath ya, kalibrasi yang bisa kita lakukan di laboratorium, kemungkinan oven, water bath, digital thermometer. Pasti kita juga melanjutkan, sudah sebagian sudah disampaikan di sistem sensor ya, terutama untuk digital thermometer. Bisa digabung juga nanti sekaligus di praktikum ini sekalian dibahas, atau nanti tersendiri juga bisa
untuk digital thermometer, kemudian yang enclosure, kemudian yang pertama oven, water bath, refrigerator ya, masih banyak lagi ya. Kalau ada autoclave, yang kemudian lain-lain ini nanti yang apabila yang wajib dulu, yang wajib kita kejar, ya tadi bisa ditambahkan dengan yang lain. Gambarannya jadi gini ya, ini gambaran lihat tampil ya, bahan yang isi kuliah yang telah disampaikan sebelumnya ya, dari materi 1 sampai dengan 8 ya. Konsep standar ukuran metrologi lah harusnya udah jelas ya. Di awal kuliah, konsep standar ukuran, jangka waktu verifikasi standar ukuran, kalibrasi, terus sampai kepada standar tingkat kesulitan 4, teori dan praktek glassware, teori desimeter anak timbangan, ya, termometer gelas. Nanti dilanjutkan setelah UTS nih, mulai dari konsep jaminan kesesuaian pengukuran. Apa yang penting di dalam konsep jaminan kesesuaian pengukuran. Kemudian bagaimana evaluasi ya, ini juga sudah sebagian dijelaskan. Evaluasi data pengukuran nanti spesifik kepada bidang besaran yang belum disampaikan lebih detail. Ini dapat ketidakpastian ya. Kemudian regulasi pengelolaan laboratorium di awal sudah dicoba dibuka dengan konsep jaminan kesesuaian pengukuran yang sesuai dengan regulasi pengelolaan laboratorium dalam ISO IC 17025 ya. Kemudian untuk teori dan praktek termometer digital, kemudian teori dan praktek enclosure ya, ada water bath, oil bath ya, dan dry block. Kita coba untuk khususnya untuk bagian saya nih ya, mulai setelah UTS sampai dengan UAS. Jelas nih ya. Benar ini, ada yang perlu yang dari yang saya sampaikan ini, materi Pak Dudi ada yang belum? Volume sudah belum, besaran volume? Rosi Aulia atau siapa? Si Halo Dominika? Aktif ya, kalau sama saya seperti biasa interaktif. Suara saya jelas ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Yang belum apa nih, volume ya? Yang kemarin volume udah sampai di mana? Siapa yang jawab? Di bejana ukur, Kak. Pak. Bus, bejana ukur. Bejana ukur standar sudah ya. Tinggal praktikumnya ya. Praktikumnya udah belum? Nanti, Pak. Kok putus-putus ya? Kebanyakan putus-putus. Nanti, Pak, praktikum yang bejana ukur. Ya. Saya diinfokan nanti ada praktikum volume ya. Jadi kalian sudah tahu nih sebenarnya bagaimana cara kalibrasi glassware. Ada yang mau jawab nih, kalibrasi glassware. Terus termometer gelas ya. Baru berapa besaran ya. Kalau panjang, panjang dibahas nggak? Besaran panjang? Siapa yang jawab coba? Rizky Amalia. Dibahas juga. Tapi pengujiannya ya masuk ke PPAUD itu ya. Di mata kuliah saya udah secara umum dan pengujian dan pengawasan itu kalibrasi dimensi udah lengkap itu. Mulai dari meter kayu ya. Kemarin saya meter kayu, bahan ukur, kemudian mikrometer, jangka sorong, apalagi gas block ya. Kalibrasi semua dimensi sudah sekilas disampaikan. Sudah lumayan detail ya. Saya tinggal melanjutkan apa yang penting ya. Kemudian kita masuk ke fokus ke besaran suhu. Ini berbarengan juga nih di sistem sensor juga saya punya tanggungan juga untuk digital thermometer, bisa nanti arahnya aja dibedakan ya. Nah, kemudian nanti di sistem sensor dilanjutkan dengan apa? Menggunakan microcontroller selain Arduino dengan PLC ya. Bidangnya saya sebelumnya di sistem sensor juga sudah tidak berbeda jauh yang dalam konsep standar ukuran metrologi legal ini sekedar untuk pengetahuan
sebelumnya itu mata kuliah ini diberikan nama standar ukuran laboratorium kalibrasi ya. Ya, pada prinsipnya pengajaran untuk standar ukuran ini ya tidak perlu dibedakan ya pada prinsipnya ya. Standar ukuran kalibrasi itu sudah mencakup metrologi legal, metrologi industri ya, standar ukuran kalibrasi ya. Cuman kalian minimal tahu nih standar apa yang di metrologi legal ya, yang digunakan ya. Nah, sekaligus di metrologi industrinya juga nanti akan diberikan beberapa gambaran yang perlu kalian tahu. Jadi masalah nama standar ukuran laboratorium metrologi. Dulu laboratorium kalibrasi, sekarang diganti standar ukuran metrologi legal, itu masalah nama aja. Pada prinsipnya standar pengajarannya sama ya. Kita mengenalkan mulai dari konsep standar ukuran metrologi legal sampai kepada konsep jaminan intinya hasil kalibrasinya. Bagaimana kita harus memahami konsep jaminan kesesuaian pengukuran ya secara umum, kemudian nanti masuk ke berbagai fokus alat ukur yang ada ya. Kita kejar yang wajib dulu termometer digital, kemudian yang enclosure, ada water bath, oil bath, dan dry block. Nah, ini juga sebenarnya gambaran ya, kalian harus di dalam jaminan tadi kita di awal tuh judulnya apa tadi? Jaminan kesesuaian pengukuran ya. Jaminan kesesuaian pengukuran. Nah, intinya adalah kita akan melihat kebenaran daripada pengukuran. Nah, kebenaran pengukuran itu kita harus melihat ketertelusuran metrologisnya juga untuk setiap besaran ya, besaran yang ada. Nah, gitu. Besaran yang sudah kalian pelajari, besaran panjang, besaran massa ya, besaran volume, sampai kepada besaran suhu. Nah, kalau suatu pengukuran itu tidak tertelusur dengan hierarki standar yang ada, itu belum dikatakan sebagai pengukuran yang benar ya. Yang benar. Ini ada yang bisa menyampaikan nggak? Harus interaktif ya. Yang sudah dipelajari kan dengan Pak Dudi apa nih? Massa. Di sini ada hierarki standar ukur massa ya. Kemudian ada hierarki standar ukur panjang. Kemudian ada hierarki untuk besaran suhu ya. Ada yang mau menyampaikan nih? Sedikit kita mengulang ya. Pada intinya adalah alat yang kita gunakan sebagai standar harus sudah terkalibrasi dengan tingkat standar yang lebih tinggi ya. Di mata kuliah lain juga sebenarnya sebagai awal kalian harus tahu perbedaan antara kalibrasi dan verifikasi gitu, secara teknis gitu. Jadi kalau kalian melakukan suatu pengukuran yang dinamakan kalibrasi, persyaratannya adalah mempunyai kemampuan yang dijadikan standar, mempunyai kemampuan yang lebih baik. Itu kalibrasi ya. Nah, ini juga ada kritikus di bidang metrologi ya, banyak juga. Kadang-kadang metodologi legal itu verifikasi dan kalibrasi itu hati-hati dengan istilah kita memverifikasi SUML gitu ya. Dengan memverifikasi sebenarnya dengan yang alat yang lebih akurat ya, kalibrasi ya. Jadi lebih baik kita lebih fokus ke poin teknisnya. Poin teknisnya adalah pengukuran yang dikatakan benar, harus alat yang dijadikan standar ya harus secara umum adalah dikalibrasikan dengan kemampuan yang lebih baik. Kalibrasi itu secara teknis ya, poin teknis. Punya urutan kemetrologiannya ya, sifat metrologisnya, tingkatan-tingkatannya. Ketika udah berbicara verifikasi, ya, verifikasi itu kemampuannya ya tidak harus lebih baik. Tapi itu secara definitif untuk secara teknis di lapangan khusus untuk metrologi legal nanti ada istilah verifikasi
SUML, hati-hati. Verifikasi SUML ya, verifikasi dengan alat yang lebih akurat. Jadi standar yang misalkan kemarin panjang ya. Panjang kita telah mengenal meter kayu dikalibrasi dengan apa? Kemarin ayo komparator sidang ya. Dengan komparator sidang dikalibrasi lagi dengan tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi pada intinya adalah kita jangan sampai secara poin teknisnya adalah ketertelusuran kita ingin melakukan suatu pengukuran yang menghasilkan nilai pengukuran yang benar dengan persyaratan ada tingkatan metrologis yang harus kalian ketahui untuk beberapa besaran yang ada ya. Apalagi kalau kalian berbicara volume, ada yang memandangnya sebagai besaran turunan besaran panjang, ada sebagai turunan besaran massa. Ini untuk panjang sebenarnya dia kalau ingin melihat hierarki alat ukur volume, nanti kalian melihatnya dia sebagai turunan dari besaran panjang. Besaran panjang itu punya hierarki juga ya. Ya, hierarki tingkat 1 sampai dengan grade. Nah, kalau kita lihat ada beberapa tingkat 1 sampai dengan 4 sampai dengan working standard. Ini dijelaskan di PPAUD ya, dimensi ya. Ada gas block kelasnya ya, grade-grade. Kelas B, kelas A sampai kelas AA ya. Ini ada tingkatannya. Nah, kalau untuk mikrometer masih di working area ya, mikrometer. Kemudian apa? Kemarin jangka sorong ya. Kalibrasi dengan beberapa tingkatan standar ukuran tingkat 4-nya ada Van Becker ya. Kita juga pernah melakukan atau saya telah memberikan gambaran tentang bagaimana pengujian menggunakan standar meter Van Becker ya, itu komparator Van Becker ya. Kemudian di sini kalau volume itu dibawa ke arah besaran berat ya. Ini ada dua, kalau volume itu bisa dibawa ke arah standar massa dan standar ukuran panjang ya. Ini untuk standar ukuran berat ya, mempunyai hierarki misalkan M3 dikalibrasi dengan M2, M2 dikalibrasi dengan M1, M1 dikalibrasi dengan M2. Nah, begitu seterusnya sampai ke tingkat yang paling puncak ya di standar massa N0. Ini juga kalian harusnya sudah jelas ya bagaimana hierarki alat ukur dipandang dari standar massa dan standar ukuran panjang ya. Nanti juga kita mengenal bejana ukur standar ya yang punya tingkatan tertentu ya. Mungkin itu sekilas. Kemudian nanti juga kalian masuk kepada besaran suhu ya dari International Temperature Scale ya, ITS 90 ya. Jadi nanti ada beberapa tingkatan ya, yang mempunyai nilai tertentu ya. Kita juga membahas mengenai angka yang disebut angka besaran suhu ya, definisi suhu dan heat panas ya. Bagaimana perbedaannya sehingga ada istilah itu dilihat dari kesepakatan. Ini the International Temperature Scale of 1990 ini merupakan kesepakatan. Ini juga sekilas sudah dijelaskan di dalam mata kuliah sistem sensor ya. Ini saya coba sebagai pendahuluan. Saya minta interaktif nih sebelum kita menjamin. Jadi pengukuran itu harus dijamin kesesuaiannya, dijamin pengukuran yang benar itu bagaimana sih ya? Apa yang disebut pengukuran gitu? Apa hubungannya dengan ketertelusuran meteorologis? Di depan sudah sekilas ya saya gambarkan ya. Mungkin dari teman-teman nih coba nih. Siapa yang bisa menjelaskan pengukuran itu apa sih? Pengukuran yang benar itu yang bagaimana sih? Nggak ada ini? Kita langsung aja ya. Melihatnya jadi pengukuran yang benar kita harus tahu dulu definisi pengukuran ya secara umum dulu ya, merupakan proses untuk menentukan nilai suatu besaran tertentu ya.
Nah, dilihat tadi besarannya apa ya, pengukurannya menentukan nilai suatu besaran apa, massa, panjang ya, volume, suhu. Nah, nanti juga kalian perbesaran itu sendiri kan, kalau di sistem sensor yang dideteksi itu besaran apa sih di pengukuran itu kan. Besaran itu punya definisi tertentu, dia punya gambaran untuk pengukuran yang besaran yang dideteksi itu sebagai suatu, bisa nggak dia suatu besaran tersebut dijadikan acuan pengukuran ya, dimulai dari angka pengukurannya itu merupakan besaran yang sudah disepakati tentunya kan. Apalagi kalau kalian bicara nanti di awal tuh sebenarnya harus sudah jelas ya untuk perwujudan standar ya di dalam metrologi ya. Ada, kita perlu puncak dari semua ini di dalam konvensi meter ya, itu sudah jelas harusnya. Ada beberapa besaran-besaran yang didefinisikan dan punya hubungan ketidakpastian tertentu. Nah, itu juga sudah jelas ya. Nah, jadi secara umum pengukuran itu adalah proses untuk menentukan nilai suatu besaran. Hal ini dengan cara apa? Dengan cara membandingkan. Jelas ya, dengan cara membandingkan besaran yang diukur terhadap suatu besaran yang dijadikan acuan pengukuran. Kalau bicara kalibrasi, apa itu kalibrasi? Dibandingannya dengan apa? Apa konsep yang penting coba di dalam membandingkan? Ini nggak ada yang aktif nih. Harus diingat-ingat ya, konsep pengukuran itu ada, kalian harus memahami apa yang penting di dalam pengukuran. Di secara teknis ada apa aja coba? Kalau kita melihatnya dalam satu pengukuran yang kita tidak melihat dulu aturan-aturan yang berlaku ya. Jadi semua pengukuran itu kalau kita membandingkan ya, setelah kita membandingkan harus tahu bagaimana konstruksi umum, spesifikasi teknis, karakteristik ya. Nah, kemudian apalagi sifat-sifat dari pengukuran ya, besaran ukur tersebut. Nah, itu konsep ya, konsep di dalam pengukuran yang benar kita apa yang dibandingkan. Nah, apalagi saya sudah memberikan beberapa kategori contoh juga apa dengan dibandingkan dengan apa. Kita menggunakan alat ukur, instrumen ukur, objek ukur. Jelas ya pengaruh di pengukuran yang benar, nanti juga keterkaitan dengan ketulusan meteorologis juga ya. Apa yang dia dijadikan sumber-sumber ketidakpastian di dalam pengukuran. Kategori ini perlu digaris bawahi, kategori alat ukur dibandingkan dengan apa, instrumen ukur dibandingkan dengan apa, objek ukur dibandingkan dengan apa. Ya. Bagaimana konstruksinya, bagaimana spesifikasi teknisnya, kira-kira sumber-sumber ketidakpastiannya apa aja nih. Kalau dia alat ukurnya analog dibandingkan dengan digital, digital itu disebut sebagai instrumen ukur ya, menggunakan besaran ukur listrik, memanfaatkan sinyal-sinyal listrik untuk dikondisikan menghasilkan suatu angka pengukuran. Nah, itu akan berbeda dengan alat ukur dibandingkan dengan alat ukur dibandingkan instrumen ukur, alat ukur dibandingkan dengan objek ukur, akan berbeda nanti sumber-sumber ketidakpastian. Terutama untuk analog kita kenal dengan namanya istilah kesalahan paralaks. Itu salah satu contoh banyak. Ketika kita tahu apa yang dibandingkan itu dengan secara secara teori pengukuran sudah pasti perhitungan ketidakpastian punya sumber-sumber ketidakpastian tertentu yang berbeda. Ini konsep ya. Besarannya apa ya kan? Ini dari awal nih definisi pengukuran untuk menilai suatu besarannya apa, kemudian yang dibandingkan apa gitu, cara membandingkannya apa. Di awal juga kita pernah saya sampaikan di sistem sensor ada cara pengukuran, ada cara pelaksanaan pengukurannya untuk misalkan nanti kita masuk ke suhu ya. Ada yang non kontak, ada yang kontak, ya, cara pengukurannya. Itu kategorinya dia termasuk gimana? Kalau misalkan yang dibandingkan
ada termometer gelas dibandingkan dengan digital termometer misalkan. Itu udah konstruksinya udah beda. Itu konsep ya. Dari beberapa literatur ya, kalian harus memahami bagaimana perbedaan alat ukur dengan instrumen ukur, konstruksinya seperti apa, itu dibedakan. Jadi di dalam kita menjamin suatu, tadi kan mata kuliah kita apa? Jaminan kesesuaian pengukuran kan. Dari pengukurannya sendiri, konsepnya harus tahu besaran apa yang diukur, besaran-besaran masa panjang punya persyaratan tertentu, definisi tertentu, istilah-istilah yang perlu kalian pahami. Kemudian apa dibandingkan dengan apa untuk menjamin kesesuaian pengukuran. Setelah itu benar, itu pun setelah kalian sudah melakukan sesuai dengan besarannya, metode besarannya sudah sesuai, kemudian membandingkan apa dengan apa, sumber-sumber ketidakpastian sudah dirumuskan dengan baik dan benar, belum cukup, belum bisa dikatakan pengukuran yang benar. Nah, kalian membandingkannya dengan ketertulisan meteorologis yang benar enggak? Gitu. Kebenaran pengukuran dicapai dengan cara melakukan sebuah pengukuran alat ukur, di mana alat ukur tersebut harus dikalibrasi terhadap suatu standar yang kalibrasi. Ada bukti sertifikat hasil kalibrasinya enggak? Gitu. Ini sudah dikalibrasi dengan yang standar yang lebih tinggi apa enggak? Gitu. Sampai ke tadi ada urutan hierarki yang saya sampaikan sekilas tadi dari beberapa besaran. Itu ada istilahnya penjalaran ketidakpastian nanti. Nah, include nanti di dalam pengukuran yang ini yang akan kita lakukan, akan kita uji juga harus tertelusur, punya ketelusuran meteorologis, baru dikatakan ya, maka pengukuran tersebut itu dapat digunakan sebagai apa? Bisa disebut sebagai pengukuran yang benar. Kalau ada yang kurang jelas bisa langsung tanya ya. Ini harus aktif nih kalau sama saya nih. Ya, jadi saya tahu pemahaman kalian sehingga barulah kita bisa menyebut ya tadi sebagai pengukuran yang benar sampai kepada konsep ketertulisan meteorologisnya juga tercapai ya. Artinya alat yang dijadikan standar sudah dilakukan kalibrasi sampai dia punya ketertulisan standar yang puncak yang disepakati bersama. Ini ya konsep tadi apa? Ingat-ingat ya, konsep kesesuaian pengukuran. Ya berarti pengukurannya yang benar itu bagaimana, ya kan? Yang benar itu besaran apa yang kita ukur? Kita membandingkannya dengan apa? Sumber-sumber ketidakpastiannya sudah benar atau enggak? Kemudian terakhir adalah urutan ketertelusuran meteorologisnya. Maka dia dikalibrasi dengan alat standar yang lebih tinggi kemampuannya. Jadi ketertulisan pengukuran ya adalah suatu proses yang menunjukkan bahwa alat ukuran suatu bahan sesuai dengan standar ukur tingkat nasional atau internasional sampai ke puncaknya ya dari apa? Dari alat ukur yang kita uji di working standar itu standarnya juga harus kalibrasi dengan tingkat yang lebih tinggi sampai ke standar ukur tingkat nasional atau internasional. Ketertulisan pengukuran didefinisikan sebagai sifat dari hasil pengukuran atau nilai dari standar acuan yang dapat dihubungkan ke suatu standar yang sesuai. Biasanya berupa standar nasional atau internasional sama ya. Yang di atas teman lebih secara mungkin definisi itu gini, ada yang definisi populer, definisi definitif, definisi secara makna. Jadi ketika kalian tahu secara populer, secara definitif, tapi secara makna, nanti ketahuan ya di konsep selanjutnya kalian tidak bisa mendefinisikan. Apalagi berbicara sensor orde, ketika dia bisa mendefinisikan karakteristiknya statis, dinamis. Sensor orde berapa ini? Jadi dia definisi maknanya, definisi secara definitifnya mengetahui perbedaannya, tapi secara maknanya tidak bisa memahami. Jadi yang kalian perlu ketahui bahwasanya di dalam jaminan kesesuaian pengukuran dikatakan benar, ketertelusuran pengukuran menjadi faktor penting ya. Selain tadi metodenya udah benar, besarannya udah dikalibrasi dengan besaran apa sudah jelas, sumber data jelas, maka kalian juga harus melihat ketertelusuran pengukurannya.
Ketelusuran meteorologis membutuhkan adanya suatu standar puncak yang disepakati. Ya, udah, hal ini diwujudkan dalam sistem internasional ditetapkan oleh konvensi meter dan menjadi dasar pengukuran global. Nanti konvensi meter ini dia punya skema-skema ya dalam menjaga nilai standar ya. Nanti ada pengecekan antar negara di beberapa NMI yang ada di negara-negara masing-masing. Nanti dari NMI itu juga turun lagi kalibrasi yang di lembaga-lembaga tertentu, dia harus sudah teragresif dilembagakan. Jadi semua harus punya ketertelusuran nilai dari nilai yang dijadikan acuan yang punya yang bisa dipertanggungjawabkan ya melalui kesepakatan tadi ya yang ditetapkan oleh konvensi meter ya, dengan skema-skema tertentu ya. Itu harusnya sudah jelas disampaikan oleh Pak Dudi ya sebelumnya ya. Nanti kita fokus kepada masuk kepada persyaratan teknis ya. Persyaratan teknis apa, besaran apa. Saya lanjutkan ke besaran suhu untuk digital thermometer. Bagaimana menjamin kesesuaian pengukuran, dilihat dari konsep yang ada, kemudian dari sertifikat hasil kalibrasi nanti. Atau sertifikat hasil penerahan sama aja. Point of view-nya juga sudah saya jelaskan ya. Kemudian ini satu angkatan semua ikut mata kuliah yang saya sampaikan juga ya. Saya berharap kalian makin makin sempurna nih ilmu yang kalian dapat ya. Karena semua saling berhubungan. Tadi yang dikatakan konsep jalan ketidakpastian kan ada mulai dari puncak standar sampai di NMI itu nanti dia semuanya mengacu pada nilai-nilai yang sudah jadi patokan yang ada kemudian diturunkan sampai ke lembaga-lembaga laboratorium yang mempunyai alat-alat working standar yang perlu dikalibrasi dengan tingkatan yang lebih tinggi sampai ke NMI sendiri. Nanti juga dia punya kewajiban skema pengecekan antara. Selain nanti kita bicaranya ada pengendalian mutu internal yang bersifat pengecekan antara di lab internal, juga nanti setiap NNI juga perlu standar yang dia jaga, yang dia pelihara, yang dia maintenance juga harus dilihat. Kehandalan pengukurannya juga dilihat lagi dengan melakukan pengecekan antara di berbagai negara lain. Itu menjalar sampai ke bawah, sampai ke kita melakukan menguji kalibrasi dimensi, pengujian dimensi, meter kayu, itu semua nilainya itu merupakan penjalanan nilai ketidakpastian pengukuran. Kira jelas nih ya, ini sebagai awal ya. Nanti kita belum masuk kepada besaran suhu ya. Besaran suhu nanti kita bisa langsung dalam satu praktikum atau dalam teori yang saya ulang ya. Karena di beberapa mata kuliah lain juga ada besaran suhu ya. Kemudian apalagi yang penting di dalam kita menjamin kesesuaian pengukuran nih. Tadi ada persyaratan ya, persyaratan ketertelusuran meteorologis ya. Persyaratan ketertelusuran meteorologis. Pengukuran yang benar selain tadi pengukurannya sudah sesuai dengan metodenya, pasti sudah benar, hal apa yang dibandingkan kalian sudah tahu konstruksinya, spesifikasi teknis sudah benar. Persyaratan ketelusuran secara meteorologis dia diatur ya di dalam satu acuan standar ya ISO IEC 17025 ya. Nah, ini juga di awal pernah saya jelaskan ya perkembangannya dari tahun 2005 sampai ke 2017. Ada yang tahu bedanya nih? Ayo dong interaktif dong. Saya lagi yang jelasin ya. Perbedaan kita kan punya beberapa perubahan untuk ini kalian harus ini sebagai dasar di dalam pengelolaan laboratorium ya. Nanti akan lebih rinci lagi di bab selanjutnya ya, bagaimana regulasi pengelolaan laboratorium ya. Pada perkembangannya itu dimulai tahun 2005 masih dalam bahasa Inggris ya. Kemudian ke 2008 dia sudah diterjemahkan dalam secara versi bahasa Indonesia dengan tambahan-tambahan penekanan-penekanan tertentu ya.
2008 itu penekanannya kepada tindakan pencegahan. Pada intinya sebenarnya perubahan itu adalah lebih kepada penekanan dari beberapa kan melakukan evaluasi dari beberapa laboratorium yang belum diterapkan secara dengan baik dan benar. Di 2008 ditambahkan itu di syaratan. Selain perubahan versi bahasa, ada penekanan di dalam tindakan perbaikan, tindakan pencegahan. 2017 penekanan pada standar-standar yang berkembang ya, yang sudah menjadi sudah dipakai hampir di seluruh laboratorium seperti ISO 9001 ya, sistem manajemen mutu, penekanan di jam jurusan. Walaupun penerapannya sudah berjalan, cuman kan sebagai skema untuk penilaian kesesuaian kan itu berharap semua laboratorium yang ada di Indonesia itu bisa menjalankan persyaratan kompetensi lab yang baik dan benar. Yang kurangnya itu di sistem manajemen mutu untuk 9001. Tekanannya nanti ada klausul-klausul bagaimana persyaratan prosesnya ya. Di 2017 itu selain 9001 ada 30001 tentang manajemen resiko. Setiap proses itu kan punya resiko ya. Mulai dari penerimaan contoh ya, penerimaan contoh masuk ke laboratorium A, besaran nanti ada lembaga-lembaga tertentu yang membuat lab itu jadi beberapa lab besaran massa, besaran panjang, besaran tekanan, besaran suhu, besaran kelistrikan ya. Nah, itu kalau di 17/25/2018 penekanan selain ISO 9001 ada penekanan di manajemen risiko ISO 30001. Setiap proses mulai di penerimaan contoh masuk ke lab perbesaran yang masing-masing punya persyaratan proses standar yang digunakan, punya persyaratan standar yang digunakan juga untuk setiap perbesaran. Jadi lebih detail diharapkan laboratorium yang ada di Indonesia di dalam lembaga penilaian kesesuaian itu sudah menjalankan 17/25 ini secara persyaratan yang diharapkan ya di penekanan di 2018 ya. Selain itu apa? Ada lagi? Tadi kan sudah manajemen risiko, kemudian sistem manajemen mutu. Di 2017 nih, kalian harus tahu nih. Ini sebelum saya masuk ke persyaratan ketulusan pengukuran ya. Di 2017 selain manajemen risiko, sistem manajemen mutu, apalagi? Pengambilan contoh ya, 2017 itu pengambilan contoh itu diatur, itu mengacu pada sebagai contoh itu ada di pengambilan sampel darah untuk di bidang kesehatan ya, yang sudah berjalan itu juga nanti dari beberapa poin-poin di klausul 17/25 perubahan 2008 ke 2017 itu menjadi penekanan khusus juga. Karena untuk pengujian misalkan kemarin kita nguji meter kayu, bagaimana pengambilan sampel, ada yang diserahkan, ada yang dia bawa ke laboratorium. Kalau tidak diatur bagaimana pengelolaan contohnya, contoh yang masuk, alat ukur kan mau dikalibrasi, mau diuji, udah baret dulu, udah kena hujan, udah yang bawahnya sudah tidak ada punya prosedur tertentu, atau yang sudah telah masuk belum dikondisikan, apa perlu dikondisikan belum dicek dan lain sebagainya, itu jadi penekanan tertentu. Jangan sampai tertukar antara contoh yang masuk, kan banyak contohnya ada ribuan, kalau kalian sudah bekerja di bidang pelayanan pengujian dan kalibrasi itu jangan sampai ketukar ya. Dan sudah siap dikalibrasi, dikondisikan ya. Sampelnya jangan kalau sampel darah tertukar, itu bahaya ya. Kalau di bidang kesehatan itu dia sudah, makanya kita penekanannya adalah di ISO medis ya. Di medis itu ada standar juga yang diterapkan di 17/25. Manajemen risiko juga diterapkan di 17/25. Sistem manajemen mutu diterapkan di 17/25. Jadi kalian beruntung nih ya. Kalian telah memahami berbagai persyaratan standar ya.
di 17.25 sekaligus satu paket. Itu penekanannya di 2017 ya. Nanti kita bicaranya gini, penting ini sebagai tadi mata kuliah apa? Jaminan kesesuaian pengukuran. Kita harus punya acuan yang untuk dalam persyaratan keterlulusan pengukuran itu apa? ISO 17025. Ini perlu penting kalian ketahui. Dari sudut pandang nanti kita bicaranya ada reproducibility dan repeatability. Pengukuran yang benar secara laboratorium, pengukuran benar secara petugas, itu juga ini sebagai konsep yang kalian harus pahami dengan cara memahami bagaimana pengujian, kalibrasi, perbesaran tadi, kalian harus paham. Nah, yang udah lewat nih, Pak Dudi udah mengajarkan pengujian kalibrasi massa gitu kan. Nggak mungkin saya ulang ya, paling sekilas saya berikan gambaran. Nah, yang sudah itu pahami dulu bagaimana pengukuran yang baik dan benar, pengukuran petugas di dalam kalibrasi dimensi atau besaran panjang. Nanti saya masuk ke pengukuran besaran suhu ya, ada enclosure juga. Kita kalibrasi open, kalibrasi weather bath, itu akan saya jelaskan ya. Tapi kalian harus memahami dulu nih prinsip, konsep tentang apa? Kesesuaian, jaminan kesesuaian pengukuran. Dilihat nanti garis bawah nih, dilihat dari sudut pandang dua, repeatability dan reproducibility. Jadi kemampuan laboratorium dan kemampuan petugas. Jadi kalian harus memahami bentuk-bentuk pengujian yang ada di masing-masing besaran. Itu semua juga sudah menjadi persyaratan di dalam ISO 17025. Laboratorium harus punya kompetensi ya, kompetensi di dalam menjaga laboratorium, kompetensi untuk bagaimana laboratorium pengujian dan kalibrasi. Secara umumnya ada dua kan, ada persyaratan manajemen, persyaratan teknis. Itu 2005. Sebenarnya sama. Sampai ke 2017 nanti ada perubahan-perubahan lebih kepada penekanan. Diatur di 1725 diatur tuh mulai dari penerimaan contoh, persyaratan prosesnya, persyaratan struktural ya. Dalam suatu lembaga itu punya persyaratan struktural ya. Siapa yang bertanggung jawab di laboratorium, sudah punya izin apa belum ya. Sampai ke pengujian, sampai ke sertifikat kalibrasi itu punya persyaratan-persyaratan yang diatur ya. Nah, ini saya ambil contoh adalah 1725 tahun 2005. Nah, dalam konsep acuan adalah identifikasi. Walaupun saya bicara 2005, nanti di 2017, nah ini tugas juga nih ya. Yang mengatur untuk khusus semua peralatan yang digunakan harus dikalibrasi di 2017, 2005 kan di klausul 5.6.1. Di 2017 di klausul berapa? Intinya tetap ada ya, dari tahun 2005 sampai 2017 itu diatur persyaratan keterlulusan metrologis di laboratorium, di mana standar tersebut harus dikalibrasi nanti ya. Intinya adalah punya kewajiban peralatan yang digunakan itu harus dikalibrasi, karena dia mempunyai pengaruh yang signifikan pada akurasi dan keabsahan hasil kalibrasi. Nah, itu di mana di 2017. Jadi saya menyampaikan di 2005 sebenarnya nggak masalah, ini adalah masalah kepada identifikasi di klausul ya. Poin penting yang makna yang perlu kalian ketahui di dalam konsep jaminan kesesuaian pengukuran adalah perlu alat tersebut keterlulusan metrologisnya dijaga dengan cara mengkalibrasi alat standar yang digunakan. Ya, nanti persyaratan yang lebih rinci diberikan juga pada panduan kan, ada juga dari panduan kan ya. Ada elemen-elemen rantai perbandingan tidak terputus, ketidakpastian. Poin-poin penting nih ya, rantai perbandingan tidak terputus, ketidakpastian pengukuran, pendokumentasiannya ya, kompetensi laboratorium nih. Bagaimana rekalibrasi waktu, itu diatur semuanya. Jadi karena saya mulai di lab kalibrasi itu tahun 2004-2005. Dari 2005 belum terbit ya, 2004 saya sudah di lab kalibrasi, kemudian muncul di ISO 17025-2005, punya persyaratan-persyaratan yang diatur dalam dua bentuk ya. Persyaratan teknis dan persyaratan manajemen. Di 2008 versinya dirubah menjadi bahasa Indonesia dengan penekanan-penekanan pada tindakan perbaikan pencegahan. Kemudian 2018
penekanan pada manajemen resiko. Setiap proses punya kemudian sistem manajemen mutu, ada persyaratan-persyaratan proses sampai kepada manajemen tadi pengelolaan sampel ya kan, sampel di dalam laboratorium medis itu sudah dilakukan dengan baik dan benar. Contohnya untuk sampel darah ya. Terakhir satu lagi apa di 2018 yang paling penting adalah tentang informasi, teknologi informasi ya. Nanti pelanggan kan kita konsepnya adalah jaminan mutu kepuasan pelanggan ya, jaminan mutu untuk sesuai pengukurannya benar, baik dan benar. Prosesnya itu kalau teknologi informasinya jalan, persyaratan dipenuhi di 25 harus dipenuhi ini 2018. Itu konsumen atau pelanggan yang melakukan uji di laboratorium lembaga tertentu, dia bisa melihat sudah jalan proses di awal sampel dia terima, itu bisa langsung browsing di internet misalkan, apa sudah selesai sampai di posisi di laboratorium, sudah diuji atau belum, apa sudah jadi sertifikat, itu nanti sampai kepada hasil kalibrasi yang kita bisa tampilkan ya. Hasil itu sampai ke situ diatur juga di dalam ISO 17025. Lengkap ya persyaratannya diatur ya. 2018 ini sudah kompleks. Jadi pelanggan di dalam memenuhi kepuasan pelanggan, dia sebelum dia mengambil alat yang diuji, dia sudah bisa browsing di internet sudah sejauh mana nih, seberapa lama sedih waktu kalibrasi gitu. Di awal misalkan sudah ditolak, ketahuan tuh. Kan ada persyaratan proses penerimaan sampelnya, diterima apa ditolak. Kalau diterima, masuk ke proses di laboratorium, dikalibrasi mulai dikondisikan mulai jam berapa, dikalibrasi mulai tanggal berapa, selesai tanggal berapa, masuk pengolahan data, sudah diverifikasi belum sama pejabat struktural dan lain sebagainya, ditandatangan dan lain sebagainya. Tunggu sebentar nih, charger saya mati lagi apa? Baterai is running low, sebentar ya. Saya ambil charger dulu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sambil saya siap baterainya, udah mau habis laptopnya nih. Interaktif ya. Seperti biasa ya, sama saya harus interaktif. Ya, masih standby nih. Iya, Masih, Pak. Oke, lanjut ya. Sudah saya ini baterainya low, saya lupa ngecas. Sampai di mana? Tadi kita bicaranya sebelum kita mengetahui persyaratan ketulusan metodologis menurut ISO 17025, kita harus tahu perkembangannya dari 2005 sampai dengan 2018. Perbedaannya di mana? Tadi saya sudah menyampaikan 4 poin penting ya. Manajemen risiko, ingat-ingat tuh. Sistem manajemen mutu, pengelolaan sampel, sampai ke teknologi informasi. Soalnya nanti kalian bicara ada reproduksi lab dan repeatability petugas. Kalian memahami jangan setengah-setengah, tahu cara kalibrasi gini, reproduksi kita bicaranya kita mengelola lab gitu kan. Kalau kalian ditugaskan untuk mengelola suatu laboratorium, ya harapannya itu kan lulusan D3 metodologi dan instrumentasi. Harapannya salah satunya kalian bisa mengelola laboratorium. Bagaimana tingkat reproducibility suatu laboratorium? Ya kan? Dimulai dari repeatability, kemampuan petugas dulu, ya kan? Dimulai dari bagaimana pengujian perbesarannya, apa yang dibandingkan dengan apa, sampai ke kalian merumuskan sumber-sumber ketidakpastian yang mempengaruhi daripada pengukuran. Begitu kalian kuasai sudah cukup kalian. Tinggal kecepatan, keterampilan. Setiap orang punya keterampilan yang tadi jam terbang, kalian menguji di praktikum, kalian berada di laboratorium, ya kan? Kalian dapat sertifikat lulus D3 instrumentasi, dapat sertifikat kompetensi asesor, tapi belum pernah di laboratorium. Nah, itu juga yang sudah di laboratorium aja kadang harus merefresh lagi apa yang dia pahami. Jadi ini yang perlu kalian ketahui ya, ini penting ya. Ini konsep di awal sebelum saya masuk ke besaran yang lain ya, sudah disampaikan Pak Dwi sampai ke masa panjang sudah, saya lanjut ke besaran suhu, nanti yang ke enclosure ya, saya juga di dimensi panjang sudah sekilas sudah menyampaikan.
Nah, ini lebih kepada pengayaan. Kalian di laboratorium perlu dikayakan dengan beberapa yang menjadi persyaratan yang ada di laboratorium untuk kompetensi kalibrasi. Ya, ini yang pertama karena bicaranya adalah keterterusan pengukuran, ada persyaratan untuk tahun 2005 nih ya. Ini identifikasi kalian lihat nanti di 2018 di klausul berapa itu, kalau ada di klausul berapa yang berbicara peralatan yang digunakan untuk pengujian dan atau kalibrasi yang mempunyai pengaruh yang signifikan pada akurasi atau keabsahan harus dikalibrasi. Apa tetap sama klausulnya? Bisa dicek lagi. Ini adalah identifikasi. Kalau kalian nanti dikaji ulang dokumen, nanti ada kegiatan lagi persyaratan kaji ulang dokumen ya. Apa kata kuncinya? Identifikasi. Identifikasi klausul berapa yang mengatur tentang ketertulisan pengukuran laboratorium kalibrasi itu harus sudah jelas diatur ya. Ada rinciannya. Sehingga nanti bisa menggambarkan elemen-elemen utama bagaimana rantai perbandingannya tidak terputus. Di lab internal aja dulu. Di dalam itu kan ada banyak peralatan ya. Ada di lab satu lembaga ya. Contohnya di Jakarta atau di metrologi. Kita punya gas block dengan grade yang berbeda-beda, kemudian punya jangka sorong, kita juga punya mikrometer ya. Itu semua punya sertifikat kalibrasi. Tidak terputus, nilainya diambil. Di internal dulu kalian sudah harus bisa mengelola. Jangan sampai ada alat yang belum dikalibrasi. Dengan dikalibrasi tapi tidak tertelusur, ada juga dilakukan pengukuran tapi tidak tertelusur, itu jangan sampai terjadi. Tentu nanti kita mengetahui bagaimana konsep ketidakpastian, dokumentasi tadi ya. Kita bicara acuan ini kalau mengelola lab, dokumentasinya juga jalan nanti. Jadi ada beberapa kewajiban, kaji ulang dokumen, kaji ulang manajemen ya, untuk mengelola laboratorium. Kita bicara adalah reproducibility laboratorium, bagaimana mengelola laboratorium. Kalau kalian udah masuk ke praktikum, uji perbesaran, itu repeatability, udah bertugas. Kita bicaranya. Tapi tetap satu kesatuan yang konsep dasar jaminan ketertulisan pengukuran ini harus jelas. Nah, ini juga sudah disampaikan ya, hierarkinya, apa perlu, berarti apa? Kalau sudah dikalibrasi M3, sudah dikalibrasi dengan yang lebih tinggi, dengan M2 boleh, ya. M2 dengan M1 dengan F2, itu seterusnya ya. Tadi ya harus jelas antara verifikasi ya dengan kalibrasi ya. Walaupun di metrologi legal itu adalah satu kata yang sebenarnya agak rancu gitu ya. Tapi itu menjadi satu regulasi juga, kita memverifikasi dan kalibrasi. Ada inti maknanya kita sebenarnya harus jangan sampai ketukar ya. Dari poin teknisnya adalah kalibrasi, mengkalibrasi dengan alat yang lebih kemampuannya ketidakpastiannya lebih baik. Verifikasi sifatnya dia boleh yang tidak harus mempunyai kemampuan yang lebih atas, sama nilainya sama. Jadi kalau dia bicara verifikasi SUML berarti dia diverifikasi dengan alat yang lebih akurat. Komparator sidang dikalibrasi lagi dengan alat yang lebih akurat. Nah, ini sebagai dasar ya, kita masuk apa yang penting di dalam jaminan kesesuaian pengukuran. Ya, kita bicara dua hal ya, mutu laboratorium. Kalau udah bicara 17025 tentang kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Ada bicaranya adalah dua hal apa? Reproducibility dan repeatability. Ya, mutu laboratorium dan mutu pengukuran tugas. UC lab-nya harus jalan. UC lab lebih banyak istilah di swasta ya. Pengendalian mutu internal udah termasuk istilah yang biasa dilakukan untuk lab-lab yang sudah di bawah Komite Akreditasi Nasional ya. Di pengendalian mutu internal kita harus melihatnya secara reproducibility laboratorium ya. Kalau udah bicaranya laboratorium, bicaranya faktual atau ideal gitu kan. Artinya apa? Setiap lab punya kemampuan yang berbeda-beda ya.
Setiap laboratorium punya kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga tidak mungkin satu lab ini punya nilai ketidakpastian yang sama. Kan kalau kita sebagai konsumen ingin melakukan kalibrasi, kita lihat kemampuan dia punya nilai ditetapkan oleh kan, dia punya list katalog untuk beberapa laboratorium yang ada ya. Itu ada, kalian bisa download ya katalognya. Kemampuan lab untuk pengukuran, pengujian, besaran massa di lab ini punya ketidakpastian kemampuannya untuk kalibrasi dimensi sekian, itu nggak mungkin sama. Kalau udah bicaranya reproducibility laboratorium, faktual atau ideal. Apa yang mempengaruhi faktual atau ideal? Apa yang mempengaruhi reproducibility suatu lab? Standar yang digunakan belum tentu sama antara laboratorium satu dengan laboratorium yang lain. Nah, yang dimiliki yang dijadikan standar, apakah dalam bentuk instrumen ukur ya, atau sudah objek ukur yang punya nilai yang sudah dilakukan interkomparasi dengan suatu bahan ukur yang punya nilai yang bisa dipercaya. Nah, itu besaran apa dulu juga, apa yang dibandingkan juga. Itu bicaranya sudah nanti reproducibility adalah keadaan faktual atau ideal yang mampu laboratorium melakukan. Nanti kita kenal juga ada base measurement capability ya, BMC, sekarang dinamakan CMC juga. Mungkin itu ya sebagai dasar kita melihatnya tadi jaminan kesesuaian, ini perlu garis bawah ini, jaminan kesesuaian pengukuran. Kita melihatnya repeatability secara mutu pengukuran petugas dan reproducibility secara mutu labnya. Jadi kalian harus mengenal jaminan mutu lab. Yang dimaksud reproducibility arahnya kemana, repeatability arahnya tingkat presisi suatu set pengukuran yang dilakukan pada interval waktu yang singkat. Kalau yang reproducibility waktunya panjang ya, ada intervalnya, operatornya bisa berbeda, instrumennya juga bisa berbeda, di laboratorium juga bisa berbeda. Sehingga kita kalau di laboratorium yang berbeda, kita kenal dengan uji banding antar laboratorium. Dengan provider KAN, ya, Komite Akreditasi Nasional, dia ingin menguji laboratorium yang sudah diakreditasi punya kemampuan yang ada perubahan kemampuan atau enggak gitu. Dengan kalau uji reproducibility satu lab antar lab yang lain, kan dengan uji banding antar lab. Jadi sebagai provider dia yang keliling contohnya ya, bagaimana proses contoh datang ke laboratorium. Itu sekarang di 17/25/2018 pengelolaan sampel masuk ke setiap laboratorium sudah diatur lagi lebih detail bagaimana contoh yang masuk itu tidak ada perubahan nilai. Misalkan kita ingin menguji gas block gitu, masuk ke lab 1 ke labnya itu jangan sampai dia sudah kebentur, kena debu, nilainya sudah berubah, tidak dikondisikan dan lain sebagainya, itu punya persyaratan di dalam pengaturan sampel yang itu kalau laboratorium berbeda ya, nanti ada instrumennya yang berbeda, ada instrumennya sama tapi operatornya yang berbeda, ntar ada interval. Kalau berbicara interval di pengendalian mutu internal, nanti kalian harus mengenal istilah pengecekan antara. Punya waktu-waktu, setiap alat punya waktu-waktu tertentu ya. Masa kalibrasinya berbeda-beda. Mungkin gas block bisa lebih dari 1-2 tahun ya. Kalau yang untuk kayak bahan acuan atau CRM itu punya kadaluarsa yang sempit waktunya ada juga. Kayak cairan buffer pH ya kan. Atau kalian membuat satu larutan sukrosa itu punya waktu yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, bisa berubah nilainya itu. Kecuali dijaga kondisi faktor lingkungan tadi. Ini contoh pengecekan antara ini sudah saya sampaikan. Saya nggak yang saya pernah sampaikan, kalian ingat kan, kalau kalian aktif gitu punya nilai khusus, kayak contohnya kemarin di ujian ya ada beberapa yang kurang,
karena kalian aktif di dalam kuliah, ya, jadi ada nilai tertentu bonus ya untuk menambah nilai kalian. Nah, jadi pengecekan antara contohnya untuk masa waktunya seperti apa? Ada standar punya waktu tertentu, misalkan 2 tahun masa kalibrasinya, 2 tahun masa kalibrasi. Di antara, namanya cek antara, di antara kemampuan reproducibility, di antara waktu dia awal kalibrasi, di tengah-tengahnya 2 tahun plus setahun, dia perlu diambil data. Bagaimana reproduksi pengujian yang dilakukan. Di awal pada saat dikalibrasi ulang sudah diambil, di tengah-tengah di antara diambil, nanti dikalibrasi ulang pada saat setelah 2 tahun. Nah, jadi untuk besaran yang lain beda lagi. Untuk alat yang dijadikan standar yang lain, misalkan jangka waktunya 3 tahun, berarti di antaranya 1,5 tahun dia sudah mengambil data bagaimana reproduksi laboratorium. Di awal kalibrasi ulang dia sudah mengambil data, bisa diperbandingkan dengan di tengah-tengah di antara masa kalibrasi. Kalian lihat bagaimana reproduksi punya menurun, apa performance dari alatnya bisa kelihatan. Nanti ada tools-tools bagaimana kita melihat kemampuan laboratorium ya. Tools-tools untuk melihat bagaimana kemampuan petugas di dalam pengujian. Tentunya kita harus tahu pengujian apa, besaran apa, dibandingkan dengan apa. Itu bagaimana sumber-sumber kita pasti mengukurannya. Nanti ke sana ya. Yang sudah disampaikan masa, panjang, volume. Volume nanti jam 1 kalian praktikum volume. Nah, saya masuk nanti di suhu. Suhu konsep dasarnya, tapi dengan apa? Dengan catatan kalian harus menguasai ini konsep, jaminan, kesesuaian pengukuran. Memandangnya dari repeatability dan reproducibility laboratorium. Dilihat dari tinjauan faktual atau ideal. Setiap laboratorium punya kemampuan yang berbeda. Nah, ini contoh yang udah pernah ya, lab dimensi. Saya pernah bahas tools-tools yang digunakan di dalam jaminan mutu lab. Untuk dimensi, meter kayu, dan bahan ukur. Nanti ada pengujian digital termometer untuk besaran suhu ya. Ujian bejana ukur standar nanti di praktikum ya. Metodenya pakai apa ini ya, perbandingan langsung apa gravitimetri, nah, itu ada volume kan. Kalau besaran suhu perbandingan langsung, simulasi, metode simulasi, ada 3 tuh ya. Nanti kita bahas secara rinci ini di awal sebagai pendahuluan apa yang gambaran mengenai kesesuaian jaminan pengukuran, jaminan kesesuaian pengukuran. Nah, seperti biasa ya, kalau sudah baik nanti bicaranya repeatability maupun reproducibility, model matematis pengukuran pengujiannya bagaimana? Gitu. Konsep model matematis yang kalian pilih ya kan. Kemarin juga sudah disampaikan, kalau mau secara umum, standar, dilihat gambaran koreksi standar dikurangin alat, atau dilihat model matematis gambaran alat dikurangin standar sebagai nilai error, dengan fungsi model matematis secara spesifik, misalkan ketidakpastian panjang pemodelan dari antara yang dibandingkan, misalkan kemarin gas block reference dengan gas block dikalibrasi dengan gas block reference, dia dilihatnya bukan dari ketidakpastian koreksi, dilihat dari ketidakpastian panjang, bisa. Nah, pilih mana model matematis yang digunakan. Nah, ketidakpastian koreksi silakan ya. Jadi tools-tools yang kita gunakan khusus untuk melihat daripada kemampuan laboratorium ya, tools-toolsnya itu, dan itu pun sudah ada acuannya juga ya. Ternyata kita kalau udah bicara standarisasi meteorologi, acuan apa yang digunakan gitu ya. Di ILAC measurement ya, ini ada juga acuannya ya. Secara garis besar yang dikatakan Casio lab yang kemampuan lab yang very excellent, dia K plus minus 1 kali SD. Kalau excellent
plus minus 2 kali SD, yang jadi perhatian ya itu 3 kali SD, maka dia termasuk laboratorium yang memenuhi persyaratan apa enggak ya. Bisa juga dengan tools n-number, ini juga udah pernah ya, n-number sama dengan 1 jika n-number lebih dari 1. Ini berdasarkan acuan untuk melihat UC Lab. Untuk ini lebih ke pengendalian kontrol chat ya, punya saya lupa namanya, lebih ke arah measurement untuk pengendalian kontrol. Nanti kita lihat tapi ini diambil dari situ ya, diambil dari acuan. Selain ada kewajiban di persyaratan 17/25 itu persyaratan apa ya perlu, contohnya pengendalian mutu internal. Pengendalian mutu internal lagi dia mengujinya dengan persyaratan kontrol chart, dia punya acuan lagi. Sama gitu, persyaratan 17/25 mengatur cara menguji di laboratorium dengan persyaratan laboratorium, bagaimana mulai dari pengelolaan sampel sampai pengujian diatur di 17/25. Pengujiannya apa nih yang diuji? Persyaratan panjang. Dia punya JIS atau ASTM atau suhu misalkan. Dia punya acuan lagi. Ini sama, kita pengendalian mutu internal di persyaratan 17/25 punya persyaratan harus melakukan pengendalian mutu internal. Pengendalian mutu internalnya bagaimana? Ada tools tertentu, contohnya control chart. Bagaimana dikatakan QC Lab kemampuan itu dia sangat excellent yang menjadi perhatian, berapa kali SD itu punya ketentuan persyaratan. Sampai penggunaan n-number yang dikatakan QC Lab excellent itu jika n-number itu lebih kecil dari 1. Error number-nya mungkin itu ya, kalau kita melihatnya bagaimana mata kuliah apa, kita sekarang masuk ke jaminan kesesuaian pengukuran, melihatnya dari reproduksi lab dulu. Di PDB nanti kita masuk ke perbesaran, kita masuk ke suhu ya. Ini secara umum semua ya, untuk besaran dimensi, massa, pengendalian mutu internal, menggunakan tools control chart, teraja udah uji T, uji F, ya. Itu juga di apa ya, di persyaratannya harus dipenuhi. Itu semua besaran kita melihat kemampuan laboratorium ya. Dengan n-number juga bisa, dengan n-number juga bisa. Nah, ini salah satu contoh untuk kontrol chart yang ada ya. Kita di sini sebenarnya ini cukup yang garis batas bawah ini yang hitam aja ya. Kalau ini analisa lain, ini suatu penelitian ya. Saya pernah melakukan suatu penelitian dengan batasan orang-orang yang dipilih ya. Punya range orang-orang yang dipilih itu di antara batas atas bawah dan batas atas ini, batas atas bawah. Nah, kita menganggapnya misalkan dia sebagai di sini misalkan 1 kali SD ya. 1 kali SD jarak antara batas atas batas bawah ya. Nah, kalau yang orang-orang pilihan ini yang saya buat analisa penelitian adalah berada di antara 2 kali SD dan 3 kali SD. Dan cukup kalian melihat sebenarnya cukup yang 3 garis ini aja kalau membuat satu control chart ada nilai rata-rata koreksi dari beberapa kali pengulangan, ya kan? Misalkan gas block dibandingkan dengan gas block reference atau jangka sorong dibandingkan gas block, dapat nilai koreksi dari beberapa pengulangan, nilai koreksinya rata-ratanya ini garisnya. Nah, dia punya nilai batas atas batas bawah berapa kali SD. Nyata dia ada di luar dari 1 kali SD. Nah, tinggal dia berada di antara 2 kali SD atau 3 kali SD gitu. Supaya lebih akurat, lebih kita bisa menyimpulkan lebih baik tentang kemampuan per individunya, saya mengambil beberapa orang yang dianggap rajin dan teladan di dalam melakukan kalibrasi besaran tertentu. Sehingga saya punya batas atas bawah untuk orang-orang yang dipilih gitu kan. Sebenarnya nggak perlu, kita cukup melihat berapa kali 2 kali SD, 3 kali SD juga bisa kan. Bisa jadi memang 3 kali SD-nya ada di yang merah ini.
Kalau dia udah 3 kali SD berarti udah kemampuan labnya warning ya. Nah, bisa jadi alatnya, bisa jadi banyak faktor. Udah kemampuan lab itu bicaranya nggak cuma alat, SDM-nya ya. Ini ABC kode untuk petugas yang berbeda ya, ABCD namanya dirahasiakan. Hasil koreksinya dia ada yang keluar atau di dalam atau beberapa ada sebagian besar berapa persen yang keluar, berapa persen yang di dalam. Itu merupakan bisa menganalisa reproduksi dari laboratorium itu sendiri ya. Kemampuan. Selain itu juga kita bisa melihat repeatability kemampuan perorangan. Kita analisa kemana kemampuan daripada petugas. Nah, kalau dia misalkan ada berada di kemampuan petugas, dilihat dari yang diuji apa, standarnya apa, masih bagus apa enggak. Kemungkinan kalau yang banyak yang salah, semua petugas hampir rata-rata salah di dalam pengukuran, kebanyakan standarnya yang bermasalah. Kondisi lingkungannya dijaga apa enggak, itu juga perlu diinvestigasi. Nanti ada aturan persyaratan lagi ya di 17.25 itu menginvestigasi penyebab pengukuran itu kita meragukan pengukuran. Nah, ya berdasarkan analisa ini ya dengan kontrol cat. Nanti ada uji t-test dan uji f-test ya. Kita bisa melihat nilai untuk batas atas batas bawah ya dengan t-test. Kalau if-test ini kita menguji apabila dia ini ada berada di luar apa di kita nggak yakin. Sebenarnya selesai dengan cukup uji f-test aja ya. Udah jelas dia masuk signifikan apa enggak, masuk di dalam batas atas batas bawah itu kan. Cuman ada kemampuan lab ya, bukan kemampuan, ada kegiatan lab cuman dia melakukan hanya kontrol cat. Kalau dia kebetulan misalnya masuk semua di dalam batas atas batas bawah aman ya. Kita nggak perlu analisa lagi. Mana bukti alatnya sudah dijaga nilainya dengan baik. Semua berada di dalam batas batas bawah. Tapi kalau kebetulan kontrol catnya ada yang keluar seperti ini nih, nggak cukup dengan kontrol cat ya. Nah, saya juga pernah mengelola lab itu tahun 2005, bagus dia masih kontrol cat. Makin sini makin tahunnya alat itu kan punya umur ya. Ya ada mulai mau keluar tuh ya, mulai mau keluar. Nggak cukup dengan kontrol cat. Kita perlu uji f-test tadi ya. Uji t-test bisa atas batas bawah, uji f-test ini lanjutan dari kita memiliki 2 kelompok percobaan di mana dengan H0 itu dari semua kelompok sama ini ada yang tidak sama, ada yang meragukan lah. Dari kelompok-kelompok tertentu ada yang keluar batas antara batas atas dan batas bawah, itu yang masih meragukan, yang masih ada di pinggir-pinggir sini. Kemudian dilakukan uji f-test. Nanti kan kelihatan seberapa besar nih kemampuan laboratoriumnya. Apakah dia masuk dalam batas atas batas bawah. Atau nanti kita kenal juga satu tools lagi, kalau di uji banding antar lab yang provider kan itu banyak menggunakan n-number ya. Di mana faktor n-number ini sudah memformulasikan akurasi dan presisi. Dan dasar persamaan matematis n-number di lab yang di mana lab yang dia melakukan uji dikurangi hasil referensinya. Jadi diolah di data di kan-nya, nanti di sampel yang masuk tadi dilakukan diuji di laboratorium berbeda, itu baru kelihatan n-number-nya ya. Ada U95 di laboratorium yang diuji masing-masing lab uji, kemudian ada U95 referensi. Terus dibandingkan secara langsung memformulasikan akurasi dan presisi dengan pengolahan data untuk model matematisnya n-number. Nanti ada tuh grafiknya untuk lab ini, lab jelas n-number-nya dia ada posisi apakah dia di bawah 1 atau keluar dari batas yang dia termasuk laboratorium yang baik atau enggak. Nah, kita lihat lagi di persyarat, kita masuk lagi nih. Poin-poinnya banyak ya, nanti kita fokus di regulasi pengelolaan laboratorium. Ini lebih ke satu-satu saya bahas ya, dari sisi jaminan kesesuaian pengukuran dulu, dari klausul yang sudah saya cuplik gitu kan. Jadi saya tuh menyampaikan tuh cuplikan-cuplikan penting dulu. Kebetulan nih nanti ada di SAP tadi yang saya tunjukkan, ada khusus yang membahas regulasi pengelolaan lab. Berarti harus semua persyaratan yang ada di ISO 17925 harus dibahas. Tapi saya mencuplik poin-poin penting dulu ya untuk jaminan mutu hasil pengujian dan kalibrasi yang sudah bunyi di dalam standar 17025. Cuman ini untuk 2008 dia ada di butir
klausul 5.9. Nanti kalian cek nih di 2018 dia butir pasti ada. Kan saya bilang 2005 sampai 2017 2008 itu sebenarnya sama, isinya sama. Cuman ada penekanan-penekanan di 2018 dan 2008. Sama persyaratan, samanya apa? Persyaratan manajemen dan persyaratan teknis. Sama dulu juga 2005 saya kan termasuk angkatan 2004 ya, 2005 ada standarnya. Isinya ya sebenarnya cuma kategori persyaratan manajemen dan persyaratan teknis. Persyaratan untuk jaminan mutu hasil kalibrasi pengujiannya dia ada klausul berapa di 2005? Ini di 2008 ya, ada di butir klausul 5.9. Laboratorium harus mempunyai prosedur pengendalian mutu. Nah, tadi itu harus ada prosedur yang kalian mengendalikan mutu, kemampuan laboratorium, reproduksi suatu laboratorium untuk memantau keabsahan yang dilakukan harus punya prosedur. Kalau bicara regulasi berarti lab-lab itu harus punya prosedur atau SOP untuk melakukan pengendalian mutu. Ingetin saya ini jam berapa ya, saya nggak pegang jam ya. Kita sampai jam 12 ya. Jam berapa sekarang? Laboratorium harus mempunyai prosedur pengendalian mutu. Nah, ini untuk apa? Butir di 17/2008. Kalau tahun kemarin saya ngasih tugas ini ya, sebelum kuliah ini saya mulai, teman-teman saya kasih tugas perbedaan antara 2005, 2008 dan 2018. Kalau kalian saya langsung menyampaikan nih. Kalau kalian menyimak dari awal, itu sudah secara garis besar saya sampaikan. Berarti apa bisa keluar di ujian itu ya. Kalau yang tahun sebelumnya di SULK sebelumnya tuh, sebelum kalian mulai ini, kalian cari browsing dulu. Perbedaan 2005, 2008, dan 2018. Nanti kalian menyampaikan satu persatu ya. Tahun kemarin gitu. Jadi ada yang saya interaktif. Siapa yang tahu perbedaannya? Secara inti sama, saya bicaranya 2008 nih, berarti dia harus punya prosedur pengendalian mutu. Coba cek di 2018 ada. Lagi 2005 yang awal itu pasti ada. Ada persyaratan untuk persyaratan untuk tadi ya harus dikalibrasi poin klausul berapa ya harus dikalibrasi dengan alat yang tingkatan lebih tinggi. Nah, itu di 2005, 2008 ada sampai 2018. Sebenarnya pengelolaan sampel juga di 2005 udah diatur. Cuman banyak laboratorium yang belum melakukan dengan baik dan benar sehingga perlu ditekankan. Contohnya yang ada di standar medis pengelolaan sampel untuk darah misalkan sampai nggak tertukar nilai sampel darahnya. Ada sampai manajemen risiko itu sebenarnya arahnya ke tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Dulu 2005 kita, angkatan saya dulu 2004, 2005, udah melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan dengan mulai memvalidasi segala metode itu punya prosedurnya sampai mulai dari perhitungan manual dan perhitungan sudah masuk ke teknologi informasinya. Kita mau ke arah di Jakarta ya, saya mau ke arah bisa di-download di browsing di internet hasil sertifikasi kalibrasinya. Di jalan cuma hanya lab Jakarta. Gimana yang lab di Bandung? Gimana yang lab di Medan? Dari 2005, 2008 ditekankan perbaikannya, pencegahannya. 2018 sampai sistem manajemen persyaratan prosesnya ditekankan lagi. Persyaratan proses kita udah jalankan di 2005. Ini ditekankan lagi, diambil poin-poin yang penting yang ada di ISO manajemen risiko, masukkan ke dalam poin-poin penting 1725. Sistem manajemen juga persyaratan proses, persyaratan struktura, persyaratan standar, persyaratan ujian itu semua masuk di 1925. Sudah lebih lengkap diharapkan, jangan malah tambah ini ya. Malah laboratoriumnya banyak yang tidak menerapkan. Nah, 2005 itu sudah diterapkan, walaupun cuma terbagi menjadi dua prinsip persyaratan secara umum, ada manajemen teknis dan manajemen persyaratan teknis dan persyaratan manajemen.
Ini ya, laboratorium harus mempunyai prosedur pengendalian mutu. Ya, toolsnya tadi ya, misalnya Anda membuat suatu prosedur SOP gitu. Toolsnya apa yang digunakan? Control chart, tulis control chart. Kita melakukan semuanya, control chart, uji T, uji F, menggunakan apa? N-number, sampai ke formulirnya kalian buat tuh. Nah, itu. Mengelola lab itu sampai kalian nanti bisa membuat satu IK. IK-nya yang sesuai dengan kemampuan laboratorium dengan nilai BMC tertentu sampai ke SOP pengendalian mutu yang kalian harus bisa buat. Nggak gampang ya. Jangankan buat undang-undang aja bedakan verifikasi dan kalibrasi, kadang-kadang masih digunakan verifikasi dan kalibrasi. Padahal itu secara poin teknis sudah beda itu. Tapi nggak apa-apa, kita menganalogikannya sebagai verifikasi ke arah yang lebih akurat, kepada alat yang lebih akurat, kalibrasi juga. Kita lanjut ya, pemantauan harus direncanakan dan dikaji serta mencakup, tapi tidak terbatas pada penggunaan bahan acuan, ya, partisipasi dalam ini dari partisipasi dalam uji banding itu termasuk pengendalian mutu tuh. Kan ada masukan, jadi dengan uji banding nanti dari kita diberi masukan dari Komite Akreditasi Nasional, coba diinvestigasi ini mungkin masalahnya di sini, kalian tuh nilainya jadi keluar dari nilai yang reference. Kemudian ada replika pengujian, ada duplikasi pengujian tuh ada, kalau di pengujian tuh ada toolsnya JetScore ya, VP Horwitz ya kan. Ini juga bisa dengan menggunakan N-number juga bisa. Kalau kalibrasi itu lebih menguji metode yang sama atau berbeda. Metode yang sama diuji dengan N-number juga bisa. Uji nilainya lebih dari 1 berarti metodenya bisa dilakukan dengan metode yang sama atau yang berbeda. Cara mengujinya dengan N-number juga bisa, dengan replika pengujian bisa pengujian ulang atau perbedaan ulang atas barang yang masih ada korelasi hasil untuk karakter yang berbeda dari suatu barang. Ya kan kemarin juga di UTS juga pernah saya kasih soal tentang korelasi ya, mata kuliah sistem sensor. Jadi dengan rangkaian yang menggunakan potentiometer dengan rangkaian menggunakan strain gauge punya hasil yang berbeda kan, karakteristiknya juga berbeda. Ya, kita lihat nilai korelasinya seberapa besar di antara yang menggunakan rangkaian potentiometer dengan rangkaian strain gauge. Itu soal tuh. Saya kalau ngasih soal nggak ada yang susah kan ya, kalian udah lihat kan. Pasti saya kasih kayak semacam peta untuk bisa kalian menjawab. Ya substitusi dulu, misalkan persamaannya, kalau misalnya model persamaan matematisnya harus dibuat seperti ini, substitusikan antara persamaan 1, persamaan 2. Saya kasih petanya pasti, sampai kalian dapat satu persamaan yang dijadikan model persamaan matematis. Kalau korelasi kemarin, cukup saya kasih rumusnya aja kan. Nah, jadi saya lebih kepada, kalau kalian ini kan vokasi ya, tahu penggunaannya aja, analisis kalau bisa nilai lebih ya. Analisis, pengujian, penelitian, yang lebih jauh lagi pengaruh kemiringan, pengaruh dan sebagainya itu sebagai nilai tambahan. Kalau kalian bisa berarti itu udah bonus ya, lebih ke kemampuan tambahan yang kalian miliki ya. Kalau kalian penggunaannya sudah bisa melakukan di D3 itu ya, kita sebagai pelaksana bisa melakukan menggunakan model matematis yang ada, menggunakan rumus yang ada, mencari satu nilai sertifikat hasil kalibrasi, belum menganalisis metode kita benar apa enggak gitu kan, sampai perlu metode apa nih, kita perlu mengkaji, kita perlu meneliti. Itu udah S1, S2. Kalau kalian bisa, harusnya bisa. Kenapa? Setiap dosen itu menyampaikan lebih dari bukan sekedar pelaksana, kalian dikasih berbagai sudut pandang, terutama saya sering ngasih berbagai macam sudut pandang, baik sebagai penguji mutu lab ya, kalibrasi dan sertifikasi produk, sampai ke peneraan. Seharusnya kalian sudah bisa, apalagi bicara konstruksi tadi, konstruksi yang dibandingkan bersama model matematis yang berbeda-beda. Jadi saya udah buka gitu, jadi gerbang untuk menuju yang lebih jauh lagi, kalian tinggal mengasah lebih jauh lagi. Harusnya bisa ya. Dan ternyata memang di proyek akhir kakak kelas kalian tuh banyak yang analisisnya udah ke arah S1, S2 ya.
saya lumayan bangga ya dari beberapa yang sudah. Jadi ada konsep metrologinya mereka sampai, konsep standarisasinya juga mereka jalan. Ya. Konsep metrologi legal, metrologi industri, metrologi ilmiah juga mereka tahu. Pengadaan mutu itu dilakukan dengan memperhatikan ada metodenya, ya kita menggunakan metode apa, toolsnya apa, standar bahan acuan, karakteristik yang dikendalikan apa, dia punya batas ketertibaannya enggak, dia punya mekanismenya untuk memantau investigasi nih ya. Hasil dari tools tadi kalian menguji F, uji T, tes, uji kontrol chart, bagaimana investigasi, menyelidiki apa ini penyebabnya, nilai itu dibanding antara lab dijadikan penilaian mutu dari luar menguji kita hasilnya kita bisa mekanisme investigasinya apa ya, kok hasil kita jelek ya diuji sama komite akreditasi nasional apa ini nah, itu bisa dilakukan investigasi, ada mekanismenya, tindakan pencegahan dan perbaikan yang setelah dapat kan apa dia kecenderungan pergeserannya, kalian juga harus mendokumentasikan, penting juga ya dokumentasi, makanya kalian udah include kemampuan di dalam menyusun suatu dokumen ya. Saya juga menyampaikan dari secara teknis, dari penyusunan dokumen dengan formulirnya aja udah saya bilang ada yang bentuknya horizontal, ada yang vertikal, ada yang model matematisnya beda, ada yang itu jadi kalian udah bisa melihat dari berbagai yang saya sampaikan dari berbagai kemampuan laboratorium yang ada yang pernah saya lihat dan saya pernah ngajar juga. Saya juga pernah diminta ke daerah ya, udah lama di tahun 2005. Saya lihat ada beberapa formulir yang mereka membuat dengan kreativitas tapi tidak keluar dari prinsip bagaimana mengkalibrasi suatu pengujian satu besaran dengan model yang berbeda-beda tapi tetap intinya sama. Intinya saya juga menyampaikan kemampuan menyusun dokumen juga kalian harus punya, mulai dari standar operasional yang paling umum gitu ya, bentuknya udah prosedur, nanti bentuknya spesifik IKA, nanti bentuknya spesifik ke formulir sampai ke perhitungannya. Nah, itu juga kalian harus bisa. Jangan hanya menggunakan formulir yang sudah ada, cerapan yang dikasih udah terima jadi. Kalian nggak bisa itu saya buka pintunya juga itu ya, kemampuan S1, kemampuan analisisnya juga harus kalian kembangkan. Kita buka ya, semua dibuka, jalan sekalian, tinggal lebih intensif lagi untuk mengembangkannya. Nah, kemudian, ini dia tools-tools ya, udah ya, jadi ya sekilas kita menggunakan untuk fokus kalibrasi itu adalah control chart, t-test dan f-test. CV Horwitz, Z-score itu di pengujian, tapi bisa juga kita pakai ini validasi metode ya, banyak cara. Oke, number juga bisa. Nah, ini tadi kalau kita membandingkan dia, kita lihat dia termasuk bahan acuan bersertifikat kah, standar primer, standar sekunder. Itu harus dengan prosedur metrologi yang absah ya. Intinya sudah dikalibrasi dengan tingkat metrologis yang sudah tertentu, disertai sertifikat yang mempunyai nilainya ketidakpastian dan pernyataan ketertulisan metrologinya. Harus jelas ya, ini menjabarkan tadi ya apa yang penting di dalam pengukuran yang benar itu ya, salah satunya ada persyaratan kemetrologiannya itu dia. Kemudian kita masuk yang dikendalikan kalau reproducibility atau repeatability, lebih ke arah akurasinya, apa limit deteksi, kalau limit batas atas batas bawah, misalkan tadi ya itu uji kontrol chart. Kalau di pengujian ada limit kuantitasi, perolehan kembali, diuji kembali perolehan kembalinya seperti apa ya. Linearitas kita juga pernah di sensor ya, kita belajar bagaimana itu linearitas, konfirmasi, identitas, sampai ketidakpastian pengukuran. Seperti ketidakpastian pengukurannya dilihat berbagai aspek atau ini apa karakteristik, kita bisa memilih ya mana kita fokus yang mana, apa semuanya juga boleh. Kita mau melihat limit deteksinya, linearitasnya, kita mau lihat ketepatan, ketidakpastian pengukurannya. Itu tergantung SOP yang kalian buat nanti. Kalau seandainya kalian disuruh membuat satu SOP untuk pengendalian mutu internal.
Kemudian batas keberterimaan ya, ada dari nilai konsensus, ada dari nilai benar ya, ada nilai yang dipersyaratkan dari metode SNI. Dia ada tuh untuk oven. Kita kan nanti mau nyoba ujian klausul ya. Oven itu plus minus 2 derajat lah. Kalian tuh nanti mengkalibrasi oven kira-kira keluar dari 2 derajat nggak? Persyaratan batas keterimaannya. Ini kalau metrologi legal kan ya ada justirnya. Sama prinsipnya kalau metrologi legal dan metrologi tetap kalibrasi dan penerapan itu sama. Nilai acuan berupa hasil analisis yang dilakukan sendiri, bahan hasil uji banding yang memiliki nilai konsensus. Bisa dari nilai acuan dengan nilai itu ya, nilai akurasi lebih rendah hanya digunakan untuk konsentrasi analisis yang untuk mengukur presisi. Kalau kita menjadikan akurasinya lebih rendah, ya bisa jadi untuk penggunanya ya untuk memonitor yang bukan ke arah akurasi, ya cuma ke presi itu keberulangan aja. Apakah dia dekat dengan nilai sebenarnya? Kalau kita menggunakan satu nilai yang akurasinya lebih rendah, jangan dijadikan untuk memonitor tingkat akurasi. Kalau untuk tingkat presisi nggak apa-apa. Itu dilihat dari kemampuan labnya, dia punya nilai acuan atau bahan acuan itu punya nilai akurasinya bagus apa enggak. Kalau dia rendah, bisa digunakan untuk memonitor di dalam pengendalian mutu internal ya, presisiannya aja. Kalau akurasinya dia harus punya yang lebih baik ya, nilai akurasinya, nilai acuan yang digunakannya. Oke, nilai perolehan kembali bagaimana menguji misalkan satu alat ukur diuji kepresisian akurasi diulang, bagaimana nilai perolehan kembalinya. punya sehingga dia punya nilai batas keterimaannya sebenarnya itu kita bisa merumuskan, bisa juga seperti itu. Dan kalian melihat nilai perolehan kembali dari satu alat tertentu. Intinya tujuannya adalah untuk pengendalian mutu internal, untuk menjamin. Jadi banyak untuk menjamin kesesuaian pengukuran. Dilihat dari, saya ulangi lagi, repeatability, reproducibility. Berarti dia nanti punya batas nilai keterterimaan, tergantung prosedur yang diambil, tools yang digunakan apa. Berarti menggunakan bisa juga dari analisis ini tadi, ada analisis dari satu petugas punya suatu bahan acuan, misalnya dia buat nilai suatu larutan sukrosa, ya kan? Sekian persen larutan sukrosa, dia membuat satu larutan yang dijaga dengan suhu tertentu. Bisa dijadikan nilai acuan. Ya. Tapi kalau akurasinya nggak bagus, dia cukup untuk memonitor pengendalian mutu yang sifatnya kepresisian, bukan akurasi. Nah, sebagai tambahan nanti di mata kuliah sistem sensor, kalian nanti coba masuk ke kita optical sensor ya. Optical sensor itu kita buat larutan sukrosa, kalau kalian mau nanti dibaca dengan larutan presentasi sukrosa tertentu, secara optis terlihat nilai itu biasa adalah untuk sensor optikal ya. Kita belum sampai ke sana. Sekarang kembali ke fokus ke ini jaminan mutunya ya. Jadi ini ada beberapa batas keterterimaan ya. Kemudian mekanisme untuk memantau. Tadi kan perlu ada mekanisme ya. Pertama diidentifikasi dulu. Setiap habis kalian menguji dengan menggunakan tools-tools tertentu atau misalkan ada uji banding dari KAN, identifikasi dulu KAN ini menemukan apa ya. Nah, yang menyimpang di mana ini ya. Ternyata KAN itu ternyata dari sampelnya udah bermasalah. Oh ternyata dari standar kita. Nah, langsung diidentifikasi. Nah, ini penyebab pergeseran ternyata ada di standar di laboratorium kita. Baru tindakan perbaikannya apa? Ada mekanismenya. Mekanisme mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab, siapa yang melakukan, siapa yang memberikan laporan. Tindakan perbaikannya juga gitu, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memberikan laporan. Itu kalian buat tuh, ada gambaran di persyaratan. Ini sebenarnya untuk materi yang regulasi ini udah lumayan detail ya di sini ya saya memberikan. Mungkin kita bisa masuk langsung ke praktikum digital termometer, teorinya dulu ya. Tapi nanti kita lihat. Saya secuplik saya sampaikan, jadi kalian lebih cepat dari berbagai sudut pandang masuk. Nanti kita masuk khusus di regulasi pengelolaan laboratorium. Sekaligus saya menerangkan nih jaminan
kesesuaian pengukuran ya. Dia punya SOP untuk tindakan perbaikan, untuk identifikasi, investigasi, penyimpangan dari tools-tools yang udah kita uji dengan IN number, dengan uji FT test ya. Nah, itu harus didokumentasikan. Nah, kita udah masuk nih. Nah, kalau kalibrasi panjang belum, kita ulangin ya. Kan udah ya, kalibrasi dengan video pembelajaran. Kalau dari saya kemarin meter kayu dan ban ukur video pembelajarannya ada. Dari Pak Dudi ada nggak? Masa Pak Dudi ada nggak dengan metode perbandingan langsung dan metode diseminasi atas dan bawah? Ada, kalau nggak ada diulangin. Volume, kalibrasi misalkan bejana ukur standar ya, atau apa volumetrik ya, glassware ya, kalibrasi glassware, ada labu ukur. Ada nggak ini contoh video pembelajarannya? Kalau nggak ada, ntar saya sampaikan lagi. Nah, tapi tadi saya udah dihubungi, hari ini kalian contoh video pembelajaran praktikum volume ya, apa itu? Glassware apa labu ukur atau apa? BUS ya, bejana ukur standar ya. Nah, ini lanjutan Pak Dudi sebelum UTS ya. Hanya hari ini dia konfirmasi mau ada praktikum. Masih sejalan ya. Masih sejalan. Kalau mau minta tambahan yang panjang Pak Dudi, nah, boleh. Kebetulan asisten Pak Dudi dengan asisten praktikumnya saya sama gitu. Jadi, nanti kalau kalian udah selesai, udah paham misalkan volume, saya meminta diulangin yang panjang. Masa saya mintanya jadi satu grup, di WA grupnya saya juga ada. Nah, nanti kita minggu depan tuh kalibrasi suhu dengan contoh video pembelajaran untuk digital thermometer ya. Udah masuk zuhur nih, udah ajan. Untuk kontrol chart kalibrasi nanti bisa dikasih contoh soal ya, contoh soal. Dan tadi sekilas sudah gambaran bagaimana kontrol chart untuk koreksi, nilai koreksi dengan batas atas bawah dan batas atas. Itu bisa nanti kalian. Nah, karena SUML nih beda dengan PPAUD ya kemarin. SUML itu nggak saya kasih soal di PPAUD. Kalau di SUML ini kalian harus ngerjain ya. Kalian harus hitung, kalian buat kontrol chartnya. Nah, tapi ini untuk materi selanjutnya ya. Kalau materi sekarang kan lebih kepada konsep, kesesuaian, pengukuran ya. Jaminan kesesuaian pengukuran ya. Belum masuk ke kalibrasi suhunya. Oke, mungkin itu ya. Udah jam 12, ada pertanyaan nggak sampai sini nih? Cukup ya? Mau tanya Pak, Ya silakan, siapa? praktikum nanti anunya apa ya Pak? Apa namanya itu? Topiknya apa ya Pak? Yang mana? Yang praktikum? Iya Pak. Volumenya itu saya nggak dikasih tahu apa labu ukur, apa bejana ukur, bus apa glassware apa itu nggak tahu saya. Kemarin saya cuma di WA, Pak Bagus izin nanti asistensi mau menyampaikan pengujian volume. Oh ya udah nggak apa-apa saya. Kayak belum dikasih tahu ya? Belum ada info, Pak Ujan? Hari ini praktikum udah ada info, Pak Ujan? Atau yang lain ada yang Melisa coba? Udah diinfokan. Saya cuma diinfokan hanya pengujian besaran volume. Udah tadi malam Pak diinfokan sama Kang Endang. Apa praktikum iya. apa? Ada Pak, bejana ukur ada, dan Pak. BE Pak. Iya Pak. Jelas ya. Jadi konsep bejana ukur standar itu, konsep dasarnya adalah muai volume ya. Kemudian dia dibawa ke arah turunan besaran panjang atau besaran massa. Kalau besaran massa menggunakan metode gravimetri, kayaknya udah ya, udah semua dijelaskan Pak Dudi lah. Pak Dudi lebih lengkap ya. Karena Pak Dudi itu kan menjelaskan sebelum UTS massa ya, massa di semasi atas dan sampai bawah, sama perbandingan langsung. Kemudian digital suhu cuma termometer gelas ya. Termometer gelas juga sebenarnya perlu disampaikan, dia ada yang dicelup sebagian. Jadi perbandingan langsungnya seperti apa. Saya kira udah semua ya. Nanti kita
saya tinggal melanjutkan ya enclosure ya, ingat ya, enclosure plus tambahan kalau ada waktu saya biasanya saya kasih tambahan yang lain ya. Enclosure-nya bisa open, bisa water bath, kita lihat nanti, sama digital thermometer. Memang perlu dibagi dua tuh antara termometer gelas dengan digital thermometer, karena termometer gelas punya aturan yang perlu kalian tahu lebih spesifik lagi ya. Tadi ada yang tertulis sebagian enggak ya. Dan ada yang menguji beberapa contoh, ada yang satu contoh, ada perhitungannya, itu ada persyaratan. Nah, saya mulai masuk ke digital thermometer, open, water bath, kulkas, freezer ya. Kadar air bisa tambahan nanti yang menggunakan oven. Gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Aman Nopandi? Insya Allah jelas, Pak. Nah, jadi saya mulai apa nih? Saya ngajar mulai dari setelah UTS ya. Setelah UTS untuk SUML. PPAUD udah mulai belum ya? Coba siapa yang Ariananda. PPAUD sama Pak Dudi sudah mulai? Praktikumnya, Pak. Kemarin hari Selasa kan? Mulai Oh, setelah hari UTS. Selasa. Perkuliahannya, Pak. Perkuliahan sudah? Sudah, Pak. Pak Dudi minta waktu saya ini tuh, sebenarnya saya udah mau mulai ke enclosure ya, enclosure atau digital thermometer dan open. Sebelum enclosure ke digital thermometer dulu. Nah, dia minta waktu untuk praktikum. Bagus saya bilang, kalau sekarang saya kan lebih ke apa? Kemarin teh ya video pembelajaran lebih. Ini juga mungkin modelnya gimana ini? Sama kan? Belum ada yang orang Bandung belum ada yang ke lab kan? Ya, Adrian Pardemuan ya, belum ada yang ke lab ya, Aulia Stanti. Iya, belum. Ya baru video pembelajaran ya. Tapi kalau SD, SMP, SMA nih udah mulai tatap muka ini. Iya, Pak. Kemungkinan besar minggu depan orang Bandung duluan. Ya, mungkin itu ya. Masih ada pertanyaan? Belum izin bertanya. Silakan. Belum ada itu ya, Pak. Rencana kita bakal ke kampus buat praktikum. Persiapan aja ya minggu depan ya. Minggu depan yang di Bandung. Ya, saya kan ini belum ada rapat khusus nih kan. Kemarin setelah UTS itu saya diajak program kerjasama Akmed ya ke daerah, semua dosen ke daerah-daerah dibagi-bagi ya. Berkunjung ke tempat KPL mahasiswa dan sekaligus menawarkan lulusan kita ke daerah. Minggu kemarin tuh semua jalan selama 3 hari 4 hari. Belum rapat untuk rapat khusus ini nih, untuk tatap muka kira-kira udah bisa dimulai tatap muka. Yang pasti kalau untuk sistem sensor nanti ada dari ITB ada pengayaan materi, tapi itu saya di ini ditawarkan pengayaan materi dari alat-alat yang ada di ITB ya. Nanti saya bilang iya nggak apa-apa, bagus, saya bilang tambahan nanti juga. Untuk rapat khusus tatap muka saya belum dapat info nih. Mudah-mudahan mereka udah rapat, tinggal nunggu diizinkan, udah boleh di lab aja udah. Kalau udah boleh di lab, yang Bandung minggu depan kita uji digital thermometer. Sebenarnya video pembelajaran sudah di sistem sensor. Kalau kalian datang nanti saya ganti dengan alat yang digital thermometer yang lebih teliti lagi ya. Kemarin tuh kan ketelitiannya sama ya di video pembelajarannya 0,1, tapi hasil sertifikasi kalibrasinya tentunya beda ya. Ada yang kemampuan yang lebih tinggi, ada di standar. Nah, nanti saya coba ganti aja nanti digital thermometer dengan tingkat yang lebih akurat lagi. Ya mungkin itu ya. Pak Ujan nggak masuk, Pak Ujan? Tumben. Sudah 50-an nih. Mungkin itu ada lagi. Melisa ya. Gimana Melisa biasanya aktif? Cukup ya? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih.
Dwi Solomita gimana? Arif Gabrit sama dia Arsil ya. Ntar kita coba ya minggu depan kemungkinan di lab. Saya sih optimis aja ya, nggak tahu minggu depan. Paling nggak kalau minggu depan belum bisa juga ya saya infokan 2 hari sebelumnya lah. Baik, Pak. Ya. Mungkin itu ya. Saya kira cukup sebagai pendahuluan. Perlu kalian ketahui mengenai jaminan kesesuaian pengukuran dilihat dari repeatability dan reproducibility, terutama untuk persyaratan yang disyaratkan di dalam 17.25. Mulai sekarang nih kalian mulai untuk membuka-buka persyaratan yang ada, kalian tuh browsing lagi untuk persyaratan yang ada di ISO 2018 ya. Tugas ya terakhir ya, tugas itu perbedaan 2005, 2008 dan secara prinsip aja 2008 dan 2018. Kalian cari referensinya, kirim ke ini ya, email saya ya. Sebelum kita masuk ke regulasi pengelolaan laboratorium ya. Kalau bicara standar ukuran laboratorium, kalian harus tahu acuan standar untuk kompetensi laboratorium. Supaya kalian mau belajar ya, kalian browsing tuh ya, tahu apa isinya yang ada di 17. Mungkin Pak Dudi udah mungkin. Kalau udah ya nggak usah. Kalau nanti saya tanya Pak Dudi. Kalau belum, kalian coba perbedaan 2005, 2008 sampai 2018. Coba. Diva Rana bilang apa-apa tugas itu ya. Eza Vergi. Baik, Pak. Ya, Fani Nuriska ya, itu tugas ya. Siapa Fani? Perbedaan ya, 1725 2008, oke. 2005 dan 2018. Ya, mungkin itu mohon maaf bila ada kurang di dalam penyampaian. Terima kasih atas partisipasi. Izin bertanya Pak, punten. Ya, mangga saya. Untuk tugasnya diketik atau ditulis ya Pak? Tulis tangan? Ya, bebas lah. Kalian jangan copy paste ya. Ini penting loh. Tapi kalau saya udah ngasih gambaran penting, karena kalian bicaranya standar ukuran laboratorium, berarti standar acuannya juga kalian harus tahu. Mulai dari perubahan 2005, 2008, 2018. Bebas ya. Kebanyakan copy paste nggak dibaca. Nah ya. Ya, Pak. Baik, ya. terima kasih. Mungkin itu ya. Tanya lagi Pak, untuk deadline-nya sendiri. Sampai minggu depan ya. Baik, Pak. Jam 23.59 sebelum kuliah. Ya, sehari sebelum kuliah lah, saya biar bisa ngecek. Oke, cukup ya. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Mohon izin live ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. And